kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Megapolitan Jakarta dan Tangerang. Dan pemirsa, kita lanjutkan lagi dialog khusus kita bersama Bapak Muhammad Akbar. Baik Pak, seperti apa Pak untuk pertanyaan yang tadi? Ya, seberapa efektif sih ya sebenarnya Transjakarta ya, Pak, ya? di dalam mengatasi kemacetan gitu, atau kontribusinya seperti apa gitu. Dari survei-survei kami lakukan, itu penumpang Transjakarta ya, itu sekitar 20% itu berasal dari pengguna kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor. Jadi kalau hitung-hitungan saya, kalau sekarang penumpang Jakarta itu sehari sekitar 300.000 ya, 20%-nya itu dulunya menggunakan kendaraan pribadi, itu berarti sekitar 60.000. Nah, kita bayangkan seandainya tidak ada Transjakarta, itu 60.000 orang itu menggunakan kendaraan pribadi, ya, motor maupun mobil. Jadi sebenarnya Transjakarta ini sudah berkontribusi gitu ya. Untuk 60.000 penumpang ya Pak? Itu per hari Pak? Iya, per hari. Per hari. Itu dengan 60.000 itu dengan berapa unit kendaraan Transjakarta sendiri Pak? Enggak, ada gini. Ini sehari ya, kan penumpang Transjakarta 300.000 sehari. Nah, dari 300.000 ini, 60.000. setelah kita survei ya, 60.000-nya dulunya dia berasal dari kendaraan pribadi, ya kan? Artinya apa? Kalau seandainya tidak ada Transjakarta, berarti 60.000 orang ini memenuhi jalan, ya kan? Dengan mobil pribadinya maupun dengan motornya. Berarti gitu. bisa disimpulkan 1.500 unit Transjakarta sudah membantu untuk 60.000 tadi ya Pak ya? Iya. Oke Pak, kemudian Pemprov DKI Jakarta kan mensubsidi untuk Transjakarta ini Pak. Iya. Selain moda transport yang memadai, apalagi sih Pak kelebihan dari kendaraan ini? Dari Transjakarta maksudnya? Iya, baik. Ya, artinya selain Transjakarta itu berkontribusi ya mengurangi kemacetan, sebenarnya Transjakarta juga berkontribusi mengurangi polusi udara. Kenapa? Karena bis-bisnya Transjakarta semuanya menggunakan gas. Ya. Gas ini polusinya almost zero, sangat kecil gitu, ya polusinya gitu, sehingga sangat ramah lingkungan. Gitu. Kedua, bis-bisnya Transjakarta juga menghemat subsidi, karena harga gas sekarang kan 3.100, itu nggak ada subsidinya itu. Ya. Nah, jadi kalau seandainya bis-bis Transjakarta ini menggunakan solar misalnya atau bensin, tentu di situ dia akan menggunakan subsidi ya kan. Jadi ya ini apa istilahnya, keuntungan lain ya selain kelebihan lain ya Pak ya. Iya, dia selain mengatasi kemacetan juga berkontribusi untuk mengurangi polusi udara, menghemat subsidi. Oke, Pak, 2014 ini kan sempat diperkirakan di tahun 2013 kemarin terjadinya gridlock, dan itu kan memang sudah terjadi nih Pak, keluar dari rumah, buka gerbang. Sekarang 2014 ya? Iya, 2014. Diperkirakan pada tahun 2013 kemarin, 2014 akan terjadinya gridlock, seperti itu Pak. Nah, itu sekarang ini sudah sejauh apa Pak? Sudah parah atau seperti apa? Ya, sebenarnya sih nggak tepat juga dikatakan bahwa ya dulu memang ada hitung-hitungan bahwa 2014 akan terjadi kemacetan total. Jadi begitu keluar rumah mobil sudah parkir gitu ya di jalanan gitu. Itu kan nggak pas banget. Kenapa? Karena itu asumsinya. Seandainya semua orang yang memiliki mobil itu keluar bareng-bareng gitu loh, ya pada waktu yang sama, ya semuanya mengeluarkan kendaraan. Nah, kalau itu terjadi mungkin, tapi kan nggak seperti itu gitu, karena setiap orang kan mempunyai kegiatan yang berbeda-beda gitu. Ada yang kegiatannya atau aktivitasnya jam 6 pagi, ada yang aktivitasnya jam 8 pagi, ada yang aktivitasnya misalnya jam 11 siang gitu ya. Sehingga pada waktu yang sama ya, itu sebagian kendaraan itu kan ada di garasi, ada di parkiran gitu. Tidak semuanya ada di jalan gitu. Sehingga memang yang dibayangkan orang gitu ya 2014 akan terjadi gridlock itu tidak seperti itu ya Pak. Menurut saya sih nggak seperti itu. Tapi saya yakin Transjakarta akan menjadi salah satu solusi untuk itu juga ya Pak ya. Pak, kemudian kemarin kan sempat ada kasus nih Pak di busway sendiri, ada perempuan yang sempat diperlakukan tidak senonoh ya Pak ya, oleh petugas dari Transjakarta. Nah ini seperti apa Pak penilaian Bapak sendiri? Itu kasus yang di halte ya? Iya, benar Pak.
Iya, terhadap petugas tersebut sudah diinterogasi gitu dan sudah diambil tindakan. Sanksinya seperti apa, Pak? Pelan gini, yang mengeksekusi itu kan langsung dari perusahaan Transjakarta ya. Saya belum cek seperti apa, tapi di dalam aturannya sih kalau memang dia nyata gitu ya melakukan tindakan senang, sanksinya pecat, diberhentikan. Harus diberhentikan, Pak. Diberhentikan. Kalau memang dia terbukti melakukan itu, dia diberhentikan. Oke. Ya. Pak, terkadang kan ada perempuan yang takut memasuki kendaraan umum nih, Pak, termasuk Transjakarta. Apakah ada jaminan tersendiri sehingga perempuan bisa aman berada di dalam busway? Justru sebenarnya Transjakarta ini sangat ramah ya buat penumpang wanita. Gitu. Saya beberapa kali ngobrol gitu ya dengan penumpang busway yang wanita gitu ya, jurusan mana itu, dari Glodok ke Blok M. Gitu. Oh dia, wah untungnya ada busway, saya jadi berani naik angkutan umum. Sebelumnya dia nggak berani naik angkutan umum. Gitu. Okay. Kenapa saya bilang busway ini sangat ramah buat wanita gitu? Karena keamanannya terjamin. Di setiap bis itu ada petugasnya. Jadi petugas yang mungkin di angkutan reguler itu yang namanya dia disebut kernet atau kondektur gitu. Di busway itu saya petugas security gitu. Yang tugasnya dia adalah membantu penumpang, kemudian menjaga keamanan penumpang di dalam bis gitu. Di setiap shelter juga selalu ada petugasnya gitu, sehingga ya cukup aman lah. Nah, di samping Transjakarta juga sudah menerapkan area atau apa ya, tempat khusus itu untuk wanita. Jadi di dalam bis, di bagian atau sisi depan dari bis itu diperuntukkan khusus untuk penumpang wanita gitu. Sehingga mereka berhimpun di situ dan cukup aman gitu melakukan perjalanan. Baik, Pak. Pak, di Jakarta kan ada banyak kendaraan umum, ada kereta api, ada bis, ada busway juga salah satunya. Ini menurut Bapak yang lebih efektif dari angkutan umum ini yang mana, Pak? Semuanya efektif, semuanya diperlukan gitu. Ya, karena memang masing-masing masing-masing jenis kendaraan ini ya itu disesuaikan dengan jenis perjalanannya. Misalnya contohnya kereta gitu. Ini memang kereta dibutuhkan untuk perjalanan jarak jauh ya, sebutlah Bogor, Jakarta gitu, ya kan. Perlu cepat dan masif gitu, sehingga memang jenisnya ya kereta gitu ya kan. Kemudian untuk busway ya kebutuhannya untuk dalam kota, ya jarak-jaraknya antara 10 sampai 15 km gitu dia perlu busway gitu. Kalau kereta jaraknya mungkin di atas 15 kilo ya, sampai 30 kilo gitu. Nah, kemudian selain kereta dan busway, perlu lagi kendaraan-kendaraan yang medium gitu. Karena untuk mengantarkan orang dari stasiun kereta ataupun dari halte busway ke akhir perjalanan. Ya biasanya itu yang dilintasi adalah jalan-jalan yang lebih kecil, lebih sempit, sehingga dia perlu kendaraan yang lebih kecil ya, lebih medium. Artinya apa? Semuanya diperlukan gitu. Ya, yang dibutuhkan di sini adalah bagaimana masing-masing ini bisa berintegrasi. Integrasi itu baik secara fisik ya, artinya halte dan stasiun itu berdekatan gitu ya kan. Kemudian sistem pembayarannya juga kalau bisa dengan satu kartu, bisa buat naik metro mini, bisa buat naik busway, bisa buat naik kereta gitu. Itu mungkin yang perlu. Oke, baik Pak. Terakhir Pak, apa nih Pak kesimpulan untuk solusi dari Dishub sendiri untuk Transjakarta di 2014 ke depan? Ya, saya pikir Transjakarta ini memang andalan lah. Artinya disinilah kita menggantungkan harapan ya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan transportasi untuk Jakarta gitu. Artinya Transjakarta ini sebenarnya sudah on the right track gitu. Ya, sudah pada track yang benar. Hanya ada problem-problem ya yang saya yakin problem-problem ini bisa diatasi gitu. Oke, baik. Berarti kesimpulannya adalah mari kita jaga Transjakarta kita bersama ya Pak ya. Oke Pak, berakhir sudah dialog khusus kita. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda untuk dialog khusus kita pada edisi kali ini. Akhir kata, saya Liza Aditya beserta seluruh redaksi bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Terima kasih Pak. Oke, ya, sama-sama.